kesalahan terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Welcome back dengan Mimin, suara cempreng seperti kaleng tapi bukan kaleng-kaleng. Karena Mimin akan membacakan light novel Apotheosis chapter 1385 dengan judul Dunia Bayang Jian Zhuang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar lebih berkembang, dan terima kasih buat supportnya. Sebelumnya Mimin minta maaf karena jarang sekali menggunakan suara Mimin karena lingkungan dan situasi yang kurang mendukung. Maaf juga buat penataan kalimatnya yang mungkin kurang pas, karena kalau memakai Mumun, Mimin bisa edit langsung kalimat-kalimat yang terlalu novelis, bahasa-bahasa puitis. Lanjut. Cara untuk berpindah jarak jauh di alam semesta adalah dengan memindahkan ruang. Perlu untuk memahami hukum ruang ke tingkat yang sangat dalam. Dan untuk bisa bergerak diperlukan tingkat budidaya yang tinggi karena menentukan jarak perpindahan. Pada saat itu Luo Zeng mempelajari token perpindahan dengan teman-teman hanya 1 atau 2 hari saja. Mu Yushui bersama yang lain, dia tidak mengerti, tapi dia tidak banyak bertanya, hanya menatap diam-diam pada setiap gerakan Luo Zeng. Maksudnya ini bersama teman-temannya ini kemungkinan berada di rumah peri Xianfu atau rumah Xianfu atau pagoda Xianfu. Mu Yushui ini orang cewek ya, yang kenal pertama kali saat Luo Zeng memasuki dunia besar. Waktu nguli bareng ngambil kristal Yuan itu. Lanjut, bisakah kamu menggunakan token perpindahan ini di alam semesta? Luo Zeng tidak terlalu yakin, katanya. Dengan adanya gas kekacauan, pergeseran ini memancarkan cahaya putih samar. Dengan lembut, ruang di sekitar Luo Zeng tampaknya mulai bergetar. Berpindah. Mata Luo Zeng sedikit bersinar, namun di bawah goncangan konstan ruang, tampaknya ada monster yang ingin merobek ruang, dan tiba-tiba membuat suara mirip dengan suara petasan yang meledak di air. Mu Yushui melangkah ke samping, jantungnya semakin bingung. Luo Zeng, kenapa kamu memanggil binatang buas? Pada akhirnya suara yang teredam itu perlahan mereda. Gagal. Bukankah ini seharusnya, kata Luo Zeng. Alis Luo Zeng sedikit berkerut. Jika gerakan itu tidak salah, itu tidak akan menghasilkan seperti ini. Tapi dia tidak merasakan fluktuasi hukum ruang. Pada saat ini ada sosok yang terbang di udara, itu adalah Afu. Afu ini penjaga rumah peri Xianfu, pagoda Xianfu. Melihat bahwa Luo Zeng begitu bingung, wajah Afu penuh tanya. Luo Zeng, apakah kamu berencana untuk memindahkan ruang di sini? Bagaimana kamu tahu? Luo Zeng bertanya. Afu tersenyum bodoh. Tidak mungkin untuk memindahkan tempat ini. Luo Zeng bertanya, kenapa? Afu menunjuk pada langit, dan pesona itu meliputi seluruh rumah peri Xianfu. Sebenarnya rumah Xianfu ini tidak diketahui berada di dunia yang mana, tetapi ada di dunia besar itu. Ini hanya sebuah kesimpulan yang dibuat oleh Luo Zeng menggunakan urutan kata dan token perpindahan. Kemudian Afu memberitahu Luo Zeng bahwa tempat rumah Xianfu berada itu tidak akan bisa dipindahkan atau digerakkan. Bahkan jika dewa sejati tidak akan bisa melakukan itu. Sekuat itukah? Kata Luo Zeng. Ketika dia pertama kali bertemu harimau putih, Luo Zeng merasakan keanehan hutan ini, tetapi tidak menyangka tempat ini begitu jahat. Di mana ini? Luo Zeng bertanya.
Afu hanya tersenyum dan tidak memberitahu Luo Zeng jawabannya. Dia hanya mengatakan bahwa ketika Luo Zeng harus tahu, dia akan tahu. Ini kayaknya Afu memindahkan dimensi kepada Luo Zeng. Ya kayak spoiler itu, bocorannya itu. Ini binatang apa gitu loh. Luo Zeng tidak bertanya lagi. Afu ini mengungkapkan bahwa hal-hal untuk Luo Zeng selalu terbatas dan tidak boleh diketahui Luo Zeng. Orang ini tidak akan mengatakan lebih. Kadang-kadang Luo Zeng mencurigai bahwa orang ini adalah robot. Memang Afu ini orang itu sangat ketat. Jadi apa yang perlu dibicarakan, apa yang enggak, dia bisa mengontrol. Mungkin itu memang yang diberikan kepada pemilik rumah. Jadi memang Afu ditugaskan untuk seperti itu. Dengan cara ini Luo Zeng tidak bisa berpindah dengan rumah Xianfu, hanya bisa meninggalkan Xianfu, lalu memasuki ruang semesta dan coba lagi token perpindahan. Jadi memang harus keluar dari rumah Xianfu baru bisa menggunakan token perpindahan itu. Luo Zeng memperkirakan bahwa token perpindahan harus efektif. Dengan dia mengamati dunia luar melalui rumah Xianfu, tampaknya beberapa orang yang mengincar Luo Zeng ditarik kembali oleh ras mereka sendiri. Tetapi bagaimanapun harus waspada. Mereka mendengar tempat pertama dari medan perang fantasi. Jika Raja Yao mengatur agar menyembunyikan diri, itu hanya masalah saat untuk dia bunuh diri. Bahkan jika Luo Zeng melangkah ke ekstrim para dewa, sudah ada peningkatan kualitatif dalam budidaya para dewa. Maksudnya kemampuannya itu sudah tinggi ya, maksudnya kultivasinya sudah meningkat. Namun sekarang mempunyai dunia besar tubuh, dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Hati-hati, Luo Zeng akan membiarkan Afu mengendalikan rumah Xianfu untuk terbang lagi, dan bahkan berubah menjadi sebutir pasir dan menembus bintang. Setelah dekat dengan bintang, Luo Zeng berjalan keluar dari rumah Xianfu untuk pertama kalinya. Mu Yusui awalnya ingin keluar dengan Luo Zeng tetapi ditolak oleh Luo Zeng. Pada saat meninggalkan rumah Xianfu, Luo Zeng segera mengaktifkan perintah perpindahan dengan gerakan di tangannya. Saat ketika urutan pergeseran diaktifkan, fluktuasi spasial yang keras seperti tornado membungkus di dalamnya, seperti ada angin. Syuf, waduh. Dan Luo Zeng sekali lagi jatuh ke angkasa. Pada saat itu urutan pergeseran tampaknya telah terhubung dengan seluruh alam semesta. Disajikan di depan Luo Zeng adalah pemandangan yang indah. Maksudnya itu Luo Zeng dipindahkan di tempat yang mempunyai pemandangan yang indah. Bintang-bintang tampak terkondensasi bersama, padat seperti pasir yang menyilaukan. Mata Luo Zeng sedikit bersinar dan wajahnya sedikit bersemangat. Dia sudah melihatnya. Setiap cakram adalah dunia besar. Ini adalah lambang dari seluruh alam semesta. Perintah perpindahan dapat melakukannya dan kemampuannya hampir di luar imajinasi Luo Zeng. Selain cakram-cakram ini, terdapat garis tipis di bawah masing-masing cakram. Karena ada 100.000 cakram, ia mewakili 100.000 lingkaran besar, dan garis ini memanjang dari bagian bawah cakram hingga paling banyak. Di bawah ada dunia besar. Mata Luo Zeng melintas garis-garis ini rumit dan harus mewakili jalur perpindahan. Maksudnya ini kalau kita pernah melihat waktu di medan perang fantasi, dia seakan-akan itu Luo Zeng di atas angkasa dan dia melihat ke bawah, itu seperti kayak ada peta gitu loh. Jadi jalur-jalurnya itu terlihat. Mungkin seperti itu ya. Seluruh alam semesta telah menyusut berkali-kali dan menampilkan dirinya sendiri. Sungguh mengejutkan melihatnya. Pada awal, penggunaan kesadaran untuk berenang di antara bintang-bintang itu diabaikan oleh jutaan dunia. Tetapi pada saat itu Luo Zeng tidak bisa melihat seluruh gambar.
dan dunia yang membentang jauh menutupi kegelapan yang tak berujung. Bahkan sekarang Luo Zheng tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi dia melihat bawah, dan di bawah itu perluasan dunia. Dia dibagi menjadi 3 segmen oleh kabut gelap, yang berarti bahwa ada lebih dari 1 juta di dunia, dan 1 juta seharusnya hanya nomor imajiner. Masih ada banyak garis di dunia besar ini yang tidak berada di batas atas. Mereka tampaknya meluas ke tempat lain. Segera Luo Zheng akan mengerti bahwa tempat-tempat itu harus merupakan antarmuka pribadi seperti Zhen Longji dan Zhen Fengji. Nah, ini Mimin nggak tahu ini Zhen Longji dan Zhen Fengji. Mungkin next dari komiknya kita akan sama-sama tahu. Luo Zheng ingin memahami menatap dunia berbentuk berlian. 3 dunia besar ini tampak seperti bagian belakang beberapa jenis binatang buas. Dunia besar seperti berlian ini adalah skala beberapa jenis binatang. Mungkin ini yang dilihat dunia binatang buas ya. Apakah itu benar-benar binatang buas? Apakah ada binatang besar di dunia ini? Pada tahap ini, Luo Zheng tidak dapat memahami misterinya dengan meminjam token perpindahan. Luo Zheng tampaknya dapat dengan mudah memilih posisinya sendiri setelah mengkonfirmasi. Ia akan melayang ke salah satu pilihan. Menggunakan perintah perpindahan dengan gerakan sangat cepat. Tersembunyi dan berat di balik awan, gadis misterius bernama Jiang Yuer dengan senyum tipis di wajahnya. Tapi Luo Zheng secara alami tidak tahu. Jiang Yuer ini tuan rumah medan perang fantasi yang cewek itu loh, panggilannya Yuer. Ini kayaknya sedang mengawasi. Kepo apa ngefans? Fansnya Luo Zheng ini sangat banyak ini, terutama cewek-cewek ini. Langkah ini membuat hegemoni semua caranya, bahkan Tianzun hanya dapat menyentuh sekali, tidak mudah mengontrol arah gerakan, tidak mudah mengontrol arahnya. Oh, maksudnya menggunakan token perpindahan ini loh, Luo Zheng sangat jago daripada Tianzun. Jika kamu tidak bisa mengontrol perpindahan ke tempat yang tidak bisa dijelaskan, untuk mencapai tujuan seringkali perlu dilakukan puluhan kali bahkan ratusan gerakan, seperti menggerakkan benda-benda yang sebelumnya belum pernah muncul di alam semesta. Dengan kilatan cahaya, Luo Zheng muncul dari ketiadaan. Pada saat muncul, Luo Zheng terbanting dari udara dan dengan cepat berlari dari bawah sambil melayang. Pada saat ini dia berada di atas langit dan di depannya ada dataran luas, matahari putih, dunia besar independen. Ini kayaknya Jiangzuang maksudnya matahari putih ya. Artinya mungkin Jiangzuang dunia besar independen. Tidak semua dunia besar di alam semesta dikumpulkan oleh kekuatan besar itu. Dunia Baiyang ini memiliki dunia pejuang independen yang luas. Oh, matahari putih mungkin dunia Baiyang ya. Pejuang independen yang luas ini dapat dianggap sebagai kerinduan akan pejuang independen yang tak terhitung jumlahnya, karena Jiangzuang yang terkenal terletak di dunia merdeka. Maksudnya pejuang independen itu pejuang yang tidak bergabung dengan kuil manapun atau kerajaan atau mungkin apa ya, keluarga besar atau keluarga kecil gitu. Jadi memang prajurit independen. Prajurit independen tidak terikat dan kelompok etnis apapun yang ada. Sebenarnya Jiangzuang secara tegas berbicara itu juga merupakan kekuatan besar. Namun Jiangzuang tidak memiliki banyak pengekang terhadap pejuang independen yang bergabung dengannya. Bagi para pejuang independen yang merindukan kebebasan, itu adalah tujuan yang sangat baik. Masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. Luo Zheng. Sekarang yang paling penting adalah mencapai tubuh Tao. Jadi Jiangzuang sangat penting bagi Luo Zheng. Waktu terbang tinggi, Luo Zheng memperhatikan bahwa ada banyak titik hitam di dataran itu. Seharusnya desa dan kota, tapi itu seperti semut dalam pandangan burung.
Luo Zeng adalah sisi sosok itu terbang menjauh dari bawah.